Ayo, siapa yang mau jadi anak tiriku? Ayo. Astaga, Ibu Tiri Nizam Syafi menyangkal hujatan netizen. Dan minta bantuannya bahwa saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan oleh mereka. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Justru saya yang mengurusnya. Berhubung sekarang di komenan banyak yang aneh-aneh, tolong dipantau komenan-komenan itu. Sekiranya kita bisa sikapi, setelah urusan ini beres kita sikapi. Siap, nanti kita gas. Jadi gini Pak, sekarang kan Bapak sedang dalam proses untuk mencari keadilan bagi anaknya. Ya sudah, tinggal jalan saja lurus, tidak usah tengok kanan kiri belakang, tidak usah baca-baca komentar netizen yang negatif kalau memang Bapak tidak terlibat. Ya, kecuali kalau memang ada hal yang ingin Bapak tutup-tutupi, silahkanlah Bapak berusaha semaksimal mungkin untuk menutup mulut netizen. Isi chat ayah Nizam terungkap, disuruh bawa ke RS, malah bahas pemakaman. Kuasa hukum Lisna, ibu kandung Nizam, menyebut 2 hari sebelum wafat, keluarga sempat meminta korban, yaitu Nizam, segera dibawa ke rumah sakit. Namun respon yang diterima dinilai tidak menunjukkan urgensi. Ketika diminta dibawa ke rumah sakit, jawabannya belum ada waktu, masih sibuk, kalaupun meninggal ikhlasin aja, ujar kuasa hukum Lisna. Bahkan dalam pesan tertanggal 17 Februari disebut sudah menyinggung soal pemakaman korban. Kecurigaan keluarga menguat setelah ditemukan dan tubuh NS. Korban sempat dilarikan ke RS Jampang Kulon, namun nyawanya tidak tertolong. Kuasa hukum melaporkan dugaan pelanggaran pasal 76B, Jungto pasal 77B terkait pembiaran anak dan mendesak polisi segera memproses kasus ini. Ibu tiri sudah dijadikan tersangka, tinggal ayah Nizam apakah terbukti bersalah. Guys, ini ada info terkait Ibu Tiri Nizam TR saat diintegrasi di kantor polisi ya. Apakah anak jadi pelampiasan atas pertengkaran orang tuanya, guys? Waduh, aku juga menduganya seperti itu ya. Mungkin tadi kalian sudah melihat beberapa infonya, guys ya, terkait kasusnya kematian dari Nizam ini. Ya, ada sangkut pautnya dengan Ibu Tiri dan ayahnya dan ibu kandungnya, guys ya. Menurut aku ya mungkin bisa saja pelakunya adalah Ibu Tiri gitu ya, dan mungkin juga dugaan mungkin juga ayahnya juga terlibat. Karena apa? Mungkin ya karena kan ibunya kandungnya si Nizam ini kan mengatakan pernah melakukan bapaknya ini. Jangan-jangan si Ibu Tiri juga pernah mengalami sehingga dia ada rasa trauma ya, dan melampiaskannya ke Nizam gitu, guys. Aku dugaanku seperti itu gitu ya. Makanya ibu kandung si Nizam ini seperti itu ya, takut ya untuk bertemu dengan bapaknya Nizam ini. Dan si Ibu Tiri juga berharap, katanya ya, berharap si bapaknya ini jangan pernah pulang gitu ya, jarang pulang lah kalau bisa gitu ya. Mungkin dia rada ada rasa trauma juga ya. Dan ketika pada saat ya si ayahnya Nizam ini pulang ke rumah dan bertemu dengan bertemu dengan anak tirinya ya, anak tirinya dari Ibu Tiri ini ya sedang bersama gitulah, dia menduga gini-gini nih. Padahal mungkin dia kaget karena kasarnya, mungkin karena kayak orang yang suka kan orangnya gitu ya, orangnya kasar, emosian gitu. Jadi mungkin Ibu Tiri sama anak tiri takut buat bertemu sama mereka, sama bapak ini ya, bapaknya Nizam ya, sehingga pas bertemu itu mungkin dia kabur seperti itu gitu, guys. Ini kalau pikiran positifnya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa ya pendapatnya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Dan aku juga ada channel kedua, guys. Di sana juga aku membahas tentang Nizam juga. Kalian bisa cek sendiri di beranda channel YouTube aku yang kedua itu, Uki Kevin rasanya, guys ya. Jangan lupa bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Nah, ini kita lihat seperti apa dan kita reaksinya. Jadi tinggal yang hubungin ya itu tanggal, berarti besok harinya ya, hari Kamis ya. Nah, hari ya. Kondisi Nizam gimana Bu hari Kamis itu? Semakin memburuk gitu. Semakin ngedrop gitu. Makanya suruh apa ya? Ya, Kamis pagi itu jam 8
bawa ke rumah sakit. Nah sebelum dibawa ke rumah sakit itu saya pertengkaran hebat juga sama Pak Anwar itu. Anaknya meninggal ibu tirinya, lalu kenapa bapaknya harus ikut-ikutan diperiksa? Kalau saya ya berpikiran hal yang sama dengan netizen. Kenapa bapaknya harus diperiksa? Karena nggak mungkin itu bapak nggak mengetahui apa yang dilakukan sama mamanya. Itu luka sebanyak itu, boy. Nggak mungkin luka sebanyak itu bisa dilakukan dalam satu kali penganiayaan. Pasti penganiayaannya udah sering kalau gua mah. Terus, itu penganiayaan bukan dilakukan satu kali, katanya dia juga pernah dilaporkan, berarti tahu dong. Mamanya itu yang jadi bingungnya juga, kenapa kalau udah tahu mamanya itu galak dan selalu melakukan, kenapa kagak dianterin aja tuh bocah ke mama kandungnya? Kenapa nggak cari aman aja, udah tahu kalau di rumahnya, saking cintanya sama bini begitu sampai anaknya jadi korban. Yang ngikutin kasusnya Nizam sini kumpul, kalian tahu nggak sih setiap dari cerita si bapaknya Nizam ini, kalian tuh ngerasa kayak ada yang aneh gitu ya kan? Padahal tuh nggak ada yang aneh. Menurut opini aku sendiri, bapaknya Nizam nggak terlibat, dia nggak terlibat ya. Tapi dia memang memiliki karakter yang buruk aja gitu. Dalam kasus Nizamnya dia nggak terlibat. Tapi dia memperlakukan Nizamnya itu memang nggak sehat juga gitu loh. Paham kan sampai sini? Jadi ini ibu kandung Nizam diundang ke si Denny Sumargo ini malah memperpanjang, malah memperkeruh keadaan gitu loh. Karena apa? Ibu kandungnya Nizam ini kan dia nggak tahu menau gitu ya. Soal ininya dia hanya memberi saksi bahwasannya bapak kandungnya Nizam ini kan memiliki karakter yang buruk, jadi kecurigaan itu ada. Tapi menurut opini gue sih nggak ada, bapaknya Nizam nggak terlibat di situ. Gue bukan nggak terlibat sih, nggak, cuma mungkin yang membuat insiden ini ya guys ya. Kalau seandainya mungkin bapaknya ini memperlakukan kedua istrinya, mungkin mantan istrinya itu ibu kandung dari Nizam ataupun ibu tirinya dilakukan dengan baik, mungkin ibu tirinya juga akan melakukan hal seperti itu ya, mungkin. Karena ya mungkin juga ibu tirinya, aku sih dugaan aku ya guys ya, si ibu tiri ini juga pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh ibu kandungnya ya. Kalau ibu kandungnya langsung kabur dan cerai, kalau ibu tiri ya dengan emosi akhirnya ya meluapkan emosinya ke Nizam gitu guys ya. Menurut aku sih ya si bapaknya juga ya gara-gara bapaknya juga kalau emosian dan ini ya. Bukan berarti aku ini ya mungkin dia tidak terlibat, cuma kan yang menyulutkan api awalnya kan mungkin dari bapaknya gitu guys ya. Udah bisa ditebak, pasti dia tersangkanya. Ibu tirinya Nizam. Barusan sama Polres Sukabumi diumumkan bahwa ibu tirinya Nizam dijadikan tersangka. Siap. Ya, saksikan videonya nih. Ya, terkait dengan perkara meninggalnya anak ya akibat kekerasan, dari Polres Sukabumi Satreskrim sudah menetapkan tersangka ya saudari TR yang merupakan ibu tiri. Ya, terhadap saudari TR sudah kita tetapkan jadi tersangka atas dugaan kekerasan baik fisik ya. Kita berharap kasus ini terus berlanjut ya. Cari Pak, kalau seandainya di situ ada tersangka lain, buru Pak, ring. Benar ya. Mengejutkan, kuasa hukum ibu tiri Nizam Syaffi tegaskan, ibu tiri ini adalah korban. Sebenarnya dia adalah korban. Pelaku yang sebenarnya adalah bukan TR. Wah, kira-kira ini ada orang yang merancang. Ini ada orang yang merancang, dan pelaku yang sebenarnya adalah bukan TR. Begini, pertama saya pastikan ibu TR ini, ibu tirinya dari Nizar ini tidak pernah memberikan air diminum dan surut. Tidak, itu tidak. Nah, kalau misalnya ada yang bilang sekarang ibunya menganiaya, siapa yang bilang? Nah, ini yang kita cari sumbernya sekarang. Memang yang viral demikian. Anak NS ini gitu,
Ini tidak benar semuanya. Tuh, itu dia guys info ya terkait kematian dari Nizam. Mungkin kalian punya pendapat, apakah kalian menduga-duga gitu ya, apakah ada keterlibatan dari ayah kandungnya atau mungkin ibu tirinya atau anak tirinya gitu guys. Mungkin kalian bisa berkomentar di bawah ya. Dan aku lihat podcastnya si bapaknya Nizam dengan Densu agak-agak pusing ya, kalau dia membahas masa lalu juga ya. Dia kan bilang kenapa membahas masa lalu, dia juga membahas anak tirinya gitu guys ya. Ibu tirinya, ibu kandungnya membahas masa lalunya itu karena dia tahu, biar semua orang tahu kalau si bapaknya ini tuh suka KDRT, dan mungkin karena KDRT-nya itulah mungkin Nizam juga mengalami hal yang sama gitu ya, apa yang dialami oleh ibu kandungnya, mungkin seperti itu guys ya. Jadi menurut aku si bapaknya juga kenapa membahas masa lalu juga gitu ya, masa lalu dia dengan si ibu tirinya itu ya, yang anak tirinya itu guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you.